Coba kedua kelas pimpin doa. Bersiap, berdiri, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk dan berdoa. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan adanya doa tadi antara kita pada hari ini berjalan sebagaimana mestinya. Ini sebelum Bapak lanjut, Bapak mau cek hadirannya dulu ya. Ya Pak. Alhamdulillah hadir semua ya. Hadir. Kira-kira masih semangat kan? Masih Pak. Masih semangat nggak? Masih. Ada sarapan semua tadi kan? Ada. Memang kita masih muda ini harus semangat ya kan? Kenapa harus semangat? Karena masa depan bangsa dan negara ini itu ada di tangan Kita. Yang penting belajar yang rajin, belajar yang gambaran dari masa depan kita itu, yaitu apa yang kita lakukan sekarang. Sebelum kita lanjut, Bapak mau saya tanya dulu tentang materi minggu kemarin ini. Kira-kira ada yang masih ingat materi minggu kemarin apa? Ada Pak. Coba. Naya, coba Naya materi. Yang pertama pergantian nikah, terus yang kedua hukum nikah, yang ketiga tujuan pernikahan, yang keempat khitbah dan pinangan. Ya, betul sekali. Untuk materi kita pada hari ini itu masih berkenaan dengan materi pernikahan, yaitu ketentuan pernikahan dalam Islam. Adapun susu materinya, yang pertama adalah wanita yang haram dinikahi dalam agama Islam. Kemudian, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama melakukan studi literasi terhadap handphone, ya, video, PPT dan berdiskusi melalui metode pembelajaran edukatif tipe jigsaw. Bapak berharap kalian yang pertama mampu meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang kedua, menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Kemudian seterusnya menganalisis tentang wanita yang haram dinikahi dalam agama Islam. Wanita-wanita yang haram dinikahi dalam Islam, atau dengan kata lain yaitu mahram. Kira-kira ada yang tahu tak? Ada, Siapa Pak. sih mahram itu sebenarnya? Ya Pak, Nah, coba. ibu, kakak, adik kandung. Ibu, Kakak, adik ya, ibu, kakak, adik kandung itu termasuk Mahram. Mahram bagi sekali lagi itu sampai kapanpun itu tidak boleh kita dikatakan. Bahwasanya model pembelajaran kita pada hari ini pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. Sudah pernah dengar? Belum? Oke. Adapun langkah-langkahnya, ini perlu saya sampaikan, coba mau belajar sebentar. Adapun langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw itu, Bapak nanti akan bagikan kelompok, ya. Ini namanya kelompok asal, ya. Karena kita 20 orang, nanti kita bagi saja 4 kelompok. Jadi kelompok ada 5 orang. Ini masih kelompok asal ya. Jadi dalam kelompok itu kelompok asal itu nanti dia akan mendapat materi-materi sesuai dengan urutan masing-masing. Kemudian setelah kalian berdiskusi dalam kelompok asal, kan ada nomor tadi, pokoknya yang nomor berapa? Nomor 1. Yang lain nomor 1 suka dengan namanya.
ya. Nih, nanti kelompok nomor 1 ini bergabung di mari aja. Nah, nomor 1 semuanya bergabung kemari. Kita bentuk kelompok kelompok ahli. Dinamakan kelompok ahli karena memang sudah kumpul semua ahli-ahli yang tentang satu materi itu ya. Maka perluas lagi. Baik anak semuanya, silakan kalian duduk di kelompok masing-masing seperti yang sudah Bapak bacakan nomor kelompok tadi ya. Jadi sebelum lanjut, Bapak mohon perhatiannya sebentar ya. Coba ke depan semua perhatiannya. Perhatikan PPT yang Bapak tampilkan di depan ini. Nah. Pertama, materi kita tadi ketentuan pernikahan dalam syariat Islam. Materi pertama yaitu wanita yang haram dinikahi dalam agama Islam. Coba perhatikan bagus. Jadi dilihat dari kondisinya, wanita yang haram dinikahi dalam Islam itu ada 2 kelompok. Jadi wanita yang haram dinikahi dalam Islam itu kira-kira istilahnya apa namanya? Hah? Betul? Tidak. Istilah wanita yang haram dinikahi dalam agama Islam itu apa namanya? Ya. Mahram. Mahram itu ya, dilihat dari kondisinya itu terbagi kepada 2. Yang pertama adalah mahram apa itu mahram apa? Wanita yang Ya, wanita yang tidak boleh kita nikahi itu selama-lamanya. Sampai kapanpun tidak akan pernah boleh kita nikahi. Itu namanya mahram. Yang kedua ada mahram ghairul mabah. Apa itu mahram ghairul mabah? adalah mahram sebab menghimpun 2 perempuan yang statusnya bersaudara. Kemudian rukun dan syarat nikah. Rukun dan syarat nikah itu kalau dalam mazhab Imam Syafi'i itu ada 5. Rukun nikah itu ada 5. Yang pertama yaitu calon suami. Calon suami itu mesti ada kalau mau nikah. Nggak boleh nggak ada. Kalau tak ada calon suami nikahnya mana? Bisa nggak? Bisa. Syarat calon suami apa? Yang pertama bukan mahram si wanita. Calon suami itu bukan termasuk orang yang haram dinikahi oleh perempuan. Kemudian calon istri. Calon istri itu apa syaratnya? Bukan laki-laki. Bukan masalah saja, tidak ada nikah kecuali dengan wali. Artinya apa? Tidak sah nikah itu tanpa ada wali. Dan terima kasih. Ini Bapak akan membagikan silakan dibaca ya. Kemudian ini ada poster sudah KPD. Silakan bekerja sesuai dengan tugas masing-masing tadi ya. Nah, ini Bapak kasih waktu 20 menit. Bapak kasih waktu 20 menit untuk kalian diskusikan materi-materi yang seperti yang Bapak sampaikan tadi kan. Membuka HP ya, seperti apa kata tadi. Apa? Ya. Rukun dan syarat nikah ini banyak.
pakai pentolan. Empat ya. Ada ya. Ada lagi kertasnya? Perlu lagi kertas? Ada di depannya. Waktu kita tinggal 10 menit lagi ya. Ulang ya. Baiklah semuanya. Berhubung waktu kita sudah habis dalam diskusi pada kelompok asal tadi, sekarang Bapak kasih kesempatan kepada kalian untuk mendiskusikan dalam kelompok ini lebih kurang 10 menit saja, ya. Sudah paham kan? Nah, silakan masing-masing kelompok ini bentuk timnya masing-masing. Yang nomor urut 1 berkumpul di sini, silakan. Ya terus. Waktu kita 10 menit. Yang nomor urut 2 sana, nomor urut 3 sana, nomor urut 4 sana. Oh aslinya ini kita aktifnya ini jenis-jenis kamu. Jadi waktu diskusi kita dalam kelompok ini sudah selesai, ya. Sekarang Bapak persilakan balik lagi ke kelompok asal masing-masing. Baiklah, karena semuanya sesi diskusi dalam kelompok asal sudah kita selesaikan dan sesi diskusi dalam kelompok ini juga sudah selesaikan. Kemudian kita masuk dalam sesi presentasi. Kira-kira kelompok mana dulu yang mau menampilkan hasil presentasinya? Hah? Kami Pak. Orang sesuai urutan Pak. Ya, biasanya Bapak mau yang ada nilai plusnya. Siapa? Kelompok 3. Ya udah, kelompok 3 dulu. Ini mohon kelompok lain mendengarkan dengan baik, ya. Kemudian kalau umpamanya ada sesuatu yang ingin ditanyakan kepada kelompok 3, boleh ditanyakan. Ya, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama, wanita-wanita yang haram dinikahi. Yang pertama, mahram mu'abbad, yaitu wanita diharamkan untuk dinikahi selama-lamanya. Seperti keturunan, suatu susuan, mertua perempuan, anak tiri jika ibunya sudah dicampuri, bekas menantu perempuan dan bekas ibu tiri. Mahram ghair mu'abbad adalah mahram sebab penghimpun dua perempuan yang statusnya bersaudara. Misalnya saudara sepersusuan, kakak dan adiknya. Hal ini boleh dinikahi tetapi setelah yang satu statusnya sudah bercerai atau meninggal dunia. 2. Jenis-jenis pernikahan terlarang dalam agama Islam. Yang pertama, nikah mut'ah. 2. Nikah sirar. 3. Nikah tahlil. 4. Nikah dalam masa iddah. 5. Pernikahan poliandri. 6. Pernikahan dengan perempuan non-muslim. 7. Pernikahan dengan perempuan yang memiliki hubungan saudara. 3. Rukun dan syarat nikah dalam mazhab Syafi'i atau mayoritas Muslim Indonesia.
dari 5. Sudah ya? Untuk sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus sekali. Ya. Penampilan dari kelompok 3. Berikan aplaus kepada kelompok 3. Sudah bagus ya? Ini barangkali ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok. Ada Pak. Ada. Ya. Kelompok 2 Pak. Kelompok 1 dulu. Pak. Berdiri Pak atau duduk saja Pak? Hah? Duduk aja atau berdiri Pak? Boleh berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahrudin dari kelompok 1 ingin sedikit bertanya kepada kelompok 3, yaitu tepatnya di jenis-jenis pernikahan yang terlarang dalam agama Islam. Di situ ada dikatakan pernikahan muhalil. Sebentar dulu. Pernikahan muhalil. Dikatakan pernikahan yang telah ditalak 3 oleh suaminya. Pertanyaan saya adalah apa yang dimaksud dengan yang telah ditalak 3 oleh suaminya? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2. Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 3. Di dalam rukun dan syariat nikah, syarat nikah terdapat calon istri. Syaratnya adalah terbebas dari halangan nikah, misalnya masih dalam masa iddah atau berlaku sebagai istri orang. Tetapi suami yang ingin menikah tetapi dia masih berumah tangga, bagaimana pendapat kalian? Dan 2 pertanyaan untuk kelompok 3. Silakan kelompok 3 menjawab pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apa yang dimaksud dengan wanita 3 kali talakan? Sama betul ini. Maksudnya adalah ketika suami telah menjatuhkan talak ketiga pada istrinya, maka suami nggak diperbolehkan untuk rujuk dengan sang istri. Keduanya bisa menikah kembali dengan syarat sang istri sudah menikahi lagi dengan laki-laki lain dan menjalin kehidupan suami istri kemudian bercerai. Bentar Pak, pertanyaan saya kan yang telah dijawab juga oleh suaminya. Pertanyaan saya dari itu kan. Dan kamu jelaskan tadi kelanjutan dari kaidah lainnya talak itu. Yang saya tanyakan tadi kan maksud dari yang telah ditalak 3 oleh suaminya. Dan menurut saya yang dijawabnya tadi adalah hukumnya Pak. Apa Pak? Silakan silakan. Coba apa lain? Silakan. Menurut saya mereka sudah menikah, bercerai lagi, lagi rujuk lagi, bercerai lagi sampai 3 kali, sudah nggak boleh lagi kalau sudah ke 3 kalinya. Sudah. Betul. Ya. Talak 3 itu ada yang talak sekaligus langsung 3 kan? Saya talak yang 3. Tiga kadang memang yang 3. Kemudian ada yang mengatakan talak 3 sekaligus jadi 1 kan? Memang itu hati-hati dosa yang kata-kata. Ya kan? Dosa sedikit-sedikit. Talak sedikit-sedikit talak ya. Makanya cara suami ini gampang ya. Karena ini yang nggak paham agama. Hai. Coba dengarkan dulu, nggak usah kalian risiko masing-masing. Bagus pertanyaan itu bagus tadi. Itu pertanyaannya. Mana itu talak 3? Talak 3 itu ada macam ini kan, talak 3 sekaligus. Kalau itu salah satu talak dan juga untuk 3 kali. Dan pendapat ulama itu jatuh 3 langsung dan pendapat 1 kan.
Intinya yang saya sampaikan, jangan main taruh aja. Nah, sedikit belum masak kalau sudah main taruh. Siapa lagi yang mau lagi? Oh, berapa tadi yang ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya berdiri di sini, sedikit juga memberitahukan presentasi hasil diskusi kami dari kelompok 1 mengenai ketentuan pernikahan dalam diskusi dari kami kelompok 1. Apabila ada kesalahan mohon kiranya dimaafkan. Kami akhiri. Sebelumnya apakah ada pertanyaan daripada teman-teman semua? Insya Allah kami akan bisa menjawab dengan sebisa mungkin. Oke. Oke. Ada pertanyaan? Ada. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1. Menurut kelompok 1, apa yang dimaksud dari satu susuan walaupun yang disusui bukanlah anak kandung dari ibu susu? Ya. Bagus itu pertanyaannya. Silakan kelompok 1 menjawab. Dah, silakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit saya berdiri kembali untuk menjawab pertanyaan daripada apa maksud dari kalimat satu susuan walau bukan anak kandung dari yang menyusui. Pokoknya gitu kan pertanyaannya. Jadi sedikit saya bertanya seperti ini. Kan biasa itu kan, biasa kalau seorang bayi yang ditinggalkan oleh ibunya, misalnya ibunya ada penjelasan dari saya, apabila kurang dipahami boleh dipertanyakan. Dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan nafas untuk kelompok. Kita sudah mendengarkan semuanya presentasi hasil dari diskusi kelompok 1 agar kita pada hari ini. Marilah kita simpulkan apa sih yang sudah kita pelajari pada hari ini. Oke ya, pertama mengenai wanita-wanita yang haram dinikahi dalam Islam. Mahram muhabbat. Mahram muhabbat. Apa itu mahram muhabbat? Wanita yang akan dinikahi selama-lamanya. Ya, wanita ataupun mahram yang haram kita nikahi itu ya, untuk selama-lamanya. Mana contoh? Seperti karena keturunan, kandung, kakak kandung, adik kandung, perempuannya ya, dan seterusnya. Kemudian mahram air muhabbat. Apa itu mahram air muhabbat? Yang menghimpun dua perempuan yang seharusnya bersaudara. Kemudian rukun dan syarat nikah. Berapa tadi rukun dan syarat nikah menurut Imam Syafi'i? 5. Apa saja? Pertama, Calon suami. yang kedua, Istri. yang ketiga, Orang asing. orang saksi, Sida atau jakun. sirar ya, sirar atau jaksa. Pernikahan apa yang tadi yang terlarang dalam agama Islam? Yang pertama adalah nikah Apa nikah mutlak? Nikah perkawinan yang dilakukan antara laki-laki dan wanita dengan akad dan jangka waktu tertentu. Ya, nikah mutlak itu adalah nikah ya, yang dilakukan ya, bisa kita katakan bukan karena latar belakang cinta, bukan karena latar belakang keinginan untuk membina suatu rumah tangga, bukan ya? Iya, Tapi Pak. tidak lebih dari barangkali karena ada nafsu semata, ya? Sehingga laki-laki umpamanya membeli seorang perempuan ya, yang memang tidak ada tujuan untuk hidup bersama ya. Iya, Mohon maaf, barangkali untuk melampiaskan nafsu saja. Kemudian jangka waktunya ditentukan, umpamanya saya ingin nikahi kamu, ya. Ataupun kita ingin nikahi orang perempuan tadi dalam waktu 3 bulan saja selama kita dirantau orang tua. Barangkali seperti itu contohnya. Kan? Setelah itu nanti
Setelah kita pulang berarti kita selesai menikah. Nah, begitulah nikah mau. Sebelum Bapak tutup, ada penilaian yang bagus kalian isi. Kalau sudah siap nanti bagikan lagi salah satu di antara kalian ini kepada Bapak ya. Ya Pak. Baik. Sebelum Bapak tutup, Bapak juga ingin tanyakan kepada Anda semuanya, bagaimana kegiatan pembelajaran kita pada hari ini? Menurut Fikri, coba, Fikri, bagaimana menurutmu pembelajaran kita pada hari ini? Sudah sempurna, Pak. Sudah? Sempurna. Apanya yang sempurna? Karena semua materi sudah semuanya sudah dijawab. Kira-kira menurut kalian model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini menurut kalian seperti apa? Coba Anda dulu ini. Kalau menurut saya pribadi ya Pak, seperti yang sudah saya katakan dari minggu-minggu lalu Pak. Menurut saya kalau belajar kayak gini ya ada menyenangkannya Pak. Ada menyenangkannya karena gimana itu Pak? Enggak, karena kita juga bisa dapat ilmu dari orang lain dan kita juga bisa memberikan ilmu yang kita ketahui kepada orang lain gitu Pak. Saling memberi ilmu gitu Pak. Oke, terima kasih ya. Untuk tugas, ya. Untuk tugas masih tugas kelompok perhatian semuanya. Jadi hasil diskusi tadi, ya, nanti kalian bikin rangkum dalam dalam bentuk PowerPoint, ya. Lalu nanti kirimkan ke email Bapak ya. Paham kan? Yang akan datang kita akan pelajari pertama tentang hak dan kewajiban suami istri. Yang kedua tentang talak. Talak, iddah dan rujuk. Pernikahan sudah ya kan? Iya Pak. Ini akhir-akhirnya kan talak, iddah, rujuk kan? Bagaimana sih talak, iddah, rujuk menurut agama Islam? Nanti insya Allah minggu depan akan kita pelajari. Tapi Bapak minta juga kepada Anda semuanya dilihat juga tentang materi-materi kita itu supaya minggu depan diskusi kita insya Allah lebih baik. Ya. Link YouTube yang sudah Bapak bagikan itu boleh nanti dibuka. Ya. Insya Allah di situ pun sudah Bapak Bapak berikan materinya di situ. Oke, coba Ananda Sarudin pimpin doa penutup. Ya, silakan. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Bapak berharap kita semua sehat-sehat selalu dan tetap jaga kesehatan ya. Hari ini sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.